beserta pula teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatrosi, NPM 22862061A 002677. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul meningkatkan kreativitas siswa melalui model pembelajaran proyek machine learning atau PJBL pada mata pelajaran seni budaya kelas 4 di SDN Tanah Merah 1. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian pustaka, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh masalah kreativitas siswa di SDN Tanah Merah 1, khususnya kelas 4, yaitu ditemukan masih tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari karyanya yang tidak orisinil ataupun dihasilkan oleh contekan ataupun menirukan hasil-hasil karya guru atau teman sebayanya. Hal ini peneliti melakukan penelitian pada kelas 4 ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mata pelajaran seni budaya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran proyek machine learning pada mata pelajaran seni budaya dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas 4 di SDN Tanah Merah 1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui penerapan model pembelajaran proyek machine learning pada mata pelajaran seni budaya kelas 4 di SDN Tanah Merah 1. Adapun manfaat penelitian ini terdapat dua poin. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai penerapan model pembelajaran PJBL pada mata pelajaran seni budaya untuk meningkatkan kreativitas siswa di kelas 4 pada mata pelajaran seni budaya. Adapun manfaat praktis di sini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi pendidik yang lain. Bagi guru yaitu dapat menjadikan acuan dalam menerapkan model pembelajaran machine learning untuk meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran seni budaya di sekolah dasar. Bagi siswa yaitu dapat membantu untuk meningkatkan kreativitasnya melalui pembelajaran proyek machine learning, yaitu siswa diarahkan langsung pada konseptual atau nyata. Yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti dapat menjadikan referensi untuk pendidikan lanjutan yang berkaitan dengan penerapan model PJBL pada mata pelajaran seni budaya untuk meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang unik, dan mengembangkan pemikiran yang orisinal seperti yang peneliti lakukan di SDN Tanah Merah 1, yaitu membuat kolase baju batik. Yang kedua yaitu model pembelajaran proyek learning. Model pembelajaran ini yaitu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui keterlibatan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan proyeknya yang berkaitan dengan mata pelajaran seni budaya. Yang ketiga yaitu seni budaya. Seni budaya adalah mata pelajaran yang diterapkan di sekolah dasar dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas, pemahaman terhadap seni dan budaya yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada bab 2 ini terdapat 2 poin.
Dalam kajian teori ini, peneliti menjelaskan menurut model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, dan juga ada tujuan dan manfaat model PJBL, karakteristik model PJBL, langkah-langkah model PJBL, dan juga kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PJBL. Yang pertama yaitu model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran PJBL ini merupakan model pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik itu akan terlibat dalam proyek kompleks dan bermakna untuk membutuhkan pendidikan mendalam, memecah masalah dan kreativitas siswa untuk menghasilkan produk atau proyek nyata. Penerapan model pembelajaran PJBL ini yaitu berpusat pada siswa, artinya yaitu tidak hanya guru yang menjelaskan dalam proses pembelajaran, akan tetapi siswa itu dapat belajar sendiri dan dapat menjelaskan pada guru atau teman sebayanya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat model pembelajaran PJBL. Tujuan dari model PJBL ini yaitu dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual. Pembelajaran tidak lagi bersifat abstrak, artinya dan pembelajaran itu siswa langsung diarahkan pada konsep nyata atau solusi nyata. Untuk manfaatnya yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya poin ketiga yaitu karakteristik model pembelajaran PJBL. Pada karakteristik model pembelajaran di proposal saya ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu PJBL berbasis pada proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Proyek yang diberikan bukanlah kegiatan buatan, melainkan tantangan real apapun nyata yang harus diselesaikan melalui proses kolaborasi dan eksplorasi. Poin yang kedua yaitu PJBL bersifat kolaboratif ataupun bekerja sama. Dalam pelaksanaannya, siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan menyelesaikan proyek sehingga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Pada langkah-langkah model pembelajaran learning ini atau PJBL terdapat 4 poin menurut Yusuf Sukman. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan kunci, yang kedua membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok proyek, yang ketiga membimbing siswa dalam proses pengerjaan proyek termasuk menyusun jadwal, merancang konsep, merealisasikan proyek, dan yang keempat yaitu melakukan refleksi dan evaluasi atas pengalaman yang telah diperoleh. Selanjutnya poin kelima yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas penting serta memberikan penghargaan atas usaha yang telah siswa lakukan. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis proyek memberikan pengalaman belajar yang nyata. Yang ketiga yaitu melalui pembelajaran proyek, siswa itu dilatih untuk memperoleh informasi dan juga kerja sama tim. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek juga mendapatkan atau menciptakan
Yang pertama yaitu dapat mengulur waktu, karena pada model PJBL ini siswa itu diarahkan untuk membuat satu proyek ataupun benda nyata, solusi nyata, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran itu lebih mengulur waktu. Selanjutnya yaitu kreativitas siswa. Kreativitas siswa adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dan memecahkan masalah dengan cara yang unik dan mengembangkan pemikiran yang orisinal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas siswa yaitu terdapat 2 poin, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu dapat dilibat. Faktor internal itu yang pertama, siswa memiliki minat yang tinggi terhadap suatu bidang cenderung lebih kreatif dalam bidang tersebut. Untuk faktor yang eksternal disebutkan bisa jadi dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan orang tua. Adapun penelitian yang relevan pada proposal saya ini, saya mengambil 2 peneliti. Yang pertama yaitu peneliti oleh Nugraha, yang kedua yaitu Rosalina dan Satito. Adapun perbedaan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, yang pertama yaitu pada hasil rata-rata sebelum atau prasiklus, yaitu mendapatkan rata-rata 58%, dan pada siklus pertama bertambah menjadi 76%, dan pada siklus kedua terdapat 94%. Pada penelitian Rosalina ini pada siklus pertama terdapat rata-rata 75%, dan di siklus kedua terdapat 85%. Persamaannya yaitu pada penelitian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran basic learning. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan pada proposal ini yaitu penelitian tindakan keras. Adapun langkah-langkah pada penelitian tindakan keras itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 di SD Tanah Merah 1 dengan jumlah peserta didik 12 siswa, diantaranya 4 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Ini adalah contoh gambaran ataupun data dari siswa kelas 4 di SDN Tanah Merah 1. Tempat dan waktu pendidikan ini di SDN Tanah Merah 1 yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2024-2025. Prosedur penelitian yang peneliti lakukan, yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti yaitu menyusun rumusan masalah, tujuan, serta membuat rencana tindakan. Pada tahap ini direncanakan semua kegiatan yang akan menunjang kelancaran peningkatan kreativitas pembelajaran dan pengambilan data, yaitu dengan menyusun rencana upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran di siklus 1. Yang kedua, peneliti itu merencanakan bahan ajar, media, dan juga lembar kerja peserta didik. Dan yang ketiga yaitu peserta didik. Peneliti merencanakan kriteria keberhasilan dengan keberhasilan pembelajaran ditetapkan pada rata-rata 80% siswa mencapai kecerdasan minimal atau KKM 70 sesuai dengan mata pelajaran seni budaya kelas 4. Pada poin pelaksanaan, peneliti yaitu memperkenalkan model pembelajaran PJBL pada siswa dan juga memberikan penjelasan dasar serta menanyakan pertanyaan tematik untuk membangun minat siswa. Setelah itu
guru menjelaskan konsep dari model pembelajaran PJBL dengan memberikan contoh dalam membuatkan proyek-proyek yang sudah siswa lakukan di kelas 4 seperti membuat vas bunga yang ada pada bangku guru. Setelah itu peneliti membagi siswa dalam 3 kelompok dan memberikan tugas LKPD, yaitu dengan mendaur ulang sampah menjadi kolase baju batik untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Selanjutnya peneliti memberikan bahan-bahan proyek dan memotoring siswa serta mengarahkan siswa dalam mengerjakan proyek. Selanjutnya pada tahap pengamatan, peneliti itu mengamati data proses, yaitu dengan keaktifan, kerjasama dan kreativitas siswa dalam melakukan proyek berulang sampah menjadi kolase baju batik. Setelah itu peneliti mengamati data hasil serta mengamati perbaikan dan melakukan evaluasi. Dan pada